meskipun kita nggak salah kan, yang namanya orang kan nggak tahu ya, Mem. Betul. Ayat 1 pasal 1, pinter kamu. Bos kan berhak mengeluarkan kita kapan saja meskipun Betul, namanya betul, yang pinter. salah. Betul, Terus betul. aku bilang, ya udah Mem, aku nggak apa-apa, tapi ya itu sekali lagi kalau Mama kesini usahakan telepon dulu. Kalau langsung ke atas, aku takutnya nanti kalau kejadian gini lagi gimana. Kamu di situ berapa lama, Dok? Kamu di situ berapa lama? Aku ikut sama majikan ini sudah lama, Mem, sudah hampir 7 tahun lah. Udah hampir 7 tahun masih dipukul kayak gitu kamu, Dok? Iya, soalnya nenek itu temperamen, kalau dia mau minta apa kan sama menantunya nggak baik, Mem. Jadi kalau menantunya nggak ada, dia kesini. Tapi kan segala sesuatunya aku apa-apa harus lapor sama menantunya, Mem. Tadi Mama kesini, atau saya ambil foto, Mem, Mama kesini. Terus oh ya udah, kamu jangan teledor, katanya gitu. Jangan kasih Mama masak untuk anak-anak, jangan kasih apa gitu. Iya, Mem. Tapi kan yang namanya Mama kan, aku itu bingung, Mem. Soalnya Mama itu kan mamanya Singsang. Kalau Singsang sama Nyonya bertengkar kan, kenapa nggak memberi ini, kenapa nggak memberi itu, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu, itu aku bingung lah. Singsang tanya sama aku, tadi Mama kesini, iya. Yang masak siapa? Aku. Ya udah gitu aja. Terus tadi Mama ngomong apa? Aku nggak tahu, soalnya Mama sama cucu-cucu kamu, meskipun Mama marah-marah, meskipun Mama kita, aku nggak bilang sama Singsang. Aku cuma ya kan mereka ada CCTV kan bisa dengar yang di dapur, yang di ruang tamu, yang di kamar kan bisa lihat semua. Jadi aku nggak bilang nenek tadi gini, nggak, Mem. Aku kalau ditanya Singsang, nenek tadi bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Nenek tadi kesini bawa apa? Itu nggak bawa apa-apa, cuma bawa sup aja. Terus ya udah gitu. Kamu jangan bilang sama Mem kalau Mama kesini, kalau jangan bilang Mem kalau Mama ambil ini ambil itu. Lah aku nggak bilang, pun kan ada CCTV. Mem kan bisa lihat gitu. Terus aku bilang ya iya. Terus lah ini aku ditampar ini, aku itu nangis, Mem. Terus Mama bilang, kamu itu kerja 7 tahun nggak bisa apa-apa, katanya. Kamu 7 tahun di sini, hampir 7 tahun kerja nggak becus, bantuin saya aja nggak mau gitu kan. Aku bilang sama Mama nggak boleh meskipun hanya bantuin gitu. Oke lah, kamu mengambil tindakan yang pintar. Aku suka karena kamu lancing, kamu sabar dalam menghadapi itu. Karena memang benar, masih ingat kasus anak yang dipukul anak majikan, terus dia telepon polisi, malah dia yang dipecat. Masih ingat kasus itu? Jadi kamu sangat pintar. Dalam hal ini kamu harus menggunakan kepala dingin. Jadi aku salut sama kamu. Aku ikut majikan iya, Mem. Anaknya nakal, Mem. Kakiku yang jempolku patah, tulangi. Siapa yang patah? Kakiku. Lah kenapa? Anaknya itu kan. Hai. Selamat pagi. Sebentar. Rekaman di luar dulu. Terus kenapa kakinya patah? 1 tahun yang lalu kan anakku yang cowok nakal. Dia kan mainan yang buat olahraga, yang itu baru beli yang 1 kilo 2 kilo itu loh, Mam. Aku bilang, Koko jangan main yang itu, nanti kalau jatuh kamu bisa luka. Terus dia tiba-tiba jatuhin itu ke kaki aku kan, jadi kakiku yang jempol itu patah. Aku pun itu sangat lanceng, Mama. Ya udah, maksudnya kan aku nggak lapor, nggak apa. Aku cuma nggak apa-apa selama aku nggak bisa jalan itu 1 bulan, Mem. Nggak bisa jalan 1 bulan. Dan aku cuma diperiksakan ke dokter 1 kali setelah kejadian itu. Dan setelah itu obat jalan. Okay. Sampai sekarang kan jempolku mati itu jadinya, Mem. Jadi nggak bisa tumbuh kan. Masih seperti infeksi gitu loh, Mem. Terus aku bilang sama kan Singsangku bilang, anak kecil nggak bisa dilaporkan, nakal itu wajar. Aku pun juga nggak ngomong sama siapa. Terus aku bilang sama nyonya, kakekku kayaknya infeksi deh, soalnya membiru gitu kan, yang tulangnya patah itu. Masa 1 tahun kok belum recover, boleh nggak ke dokter? Aku bilang gitu. Terus ke dokter, Mem. Ke dokter itu dokternya menyarankan, kamu nggak bisa ke dokter biasa, harus ke dokter spesialis katanya. Spesialis tulang katanya. Dikasih alamatnya, tapi itu dokternya nggak mau. Majikanku
kayak nilai gitu. Terus kalau aku mau pergi sendiri pakai uangku, nanti dia pulang marah, dikira kok nggak tanya, kok nggak gini gitu. Terus aku bilang sama, kan aku tahun depan kan finish, Mem. Tahun depan bulan 6 kan finish. Terus majikanku tanya, kamu mau renew nggak? Terus aku bilang, iya mau renew, iya. Aku bilang selalu iya, soalnya dia itu takut kalau nanti aku bilang nggak renew, di tengah jalan aku dibuang kan nggak tahu. Betul. Kan pinginnya rekodnya bagus. Terus Betul. majikanku cewek kan temperamen kan, kalau ada apa-apa Betul. kalau ada apa-apa marah-marah. Jadi aku di situ tanya diam aja. Kadang itu bingung, yang frustasi, bingung harus gimana, anaknya dua bandel-bandel. Mama kadang itu kalau emosi itu ya kayak gitu. Kadang itu loh, Mem, mie itu apa ya? Jiwit ya, Mem. Karena itu mie apa ya, lekemyong katanya gitu. Aku bilang, Mama jangan mie olah, sakit. Aku bilang gitu. Ya sudah, biarkan. Karena kamu sangat sabar sekali, aku lihat, karena kamu sudah di situ 7 tahun. Jadi ya udah, kamu coba gimana kondisikan. Tapi aku salut sama kamu karena kamu kesabaran kamu sampai jari kakimu patah aja kamu masih bisa bertahan. Kamu hebat. Tapi kalau finish ini ya udah pergi aja lah, Dok. Kalau memang sudah nggak kuat ini, tinggalin aja, Dok. Banyak sekali buktinya loh, Mem. Dan aku kan kasih petunjuk ke agent aku. Lah, kasih tunjuk ke agent aku cuma bilang gini, anak-anak kali itu biasa di Hongkong, yang penting kamu bisa menghindar. Lah, rumah Hongkong itu segede apa? Kalau kita jaga anak kan otomatis, aku tuh pinginnya gini, kalau aku ngomong sama ke agent kan, aku tuh harapannya agent bisa ngasih tahu ke majikan gitu loh. Coba lo itu pembantumu coba dibawa ke dokter. Makanya kan aku tadi nanya. Gitu. Makanya aku nanya, kalau kamu anak buahku kan aku langsung telepon majikanmu, tapi ternyata kamu bukan. Jadi makanya itu aku takut, aku udah deh, aku gimana kalau makanya ini aku telepon Mem Yuni, Mem kita telepon nggak gitu, soalnya kan kalau aku emosi takutnya kalau aku tergesa-gesa langsung lapor polisi, nanti jadinya ruwet, jadinya panjang, harus ini harus itu. Ya iya sih, kita harus kalau kita diperlakukan tidak adil harus lapor, tapi kan mikir yang panjang itu kan. Betul. Nanti kalau aku dipecat, nanti kalau aku gini harus gimana. Ya wes, sabar aja, tak tunggu kamu finish, cari aku aja, Dok. Jangan bertahan di situ. Tak tunggu wes. Oke, kamu hebat. Oke, thank you. Oke, bye-bye. Saya sendiri merasa kaget ya, Mbak ya, karena perlakuan mertua majikan seperti itu. Saya sangat kaget sekali, ternyata memang ada anak Indonesia yang tetap sabar dan berusaha karena dia takut diinterminate sama majikan. Jadi buat teman-teman yang di luar sana lebih berhati-hati. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.